negara tercinta. Buktikan dunia kita mengukir sejarah. Angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan peluang bagi sistem pendidikan berkembang luas menghadapi tantangan zaman. Nanti pemateri dari saya sendiri, Heri Sustiono, dan ada Pak Hada, Majaya, dan Ibu Romatur. Nanti dalam materi ini akan kita bagi penjelasannya dari awal sampai akhir. Mungkin membutuhkan waktu, terus Bapak Ibu guru juga membutuhkan konsentrasi. Yang tadi dari pagi kita sudah aktif kegiatan, ya kita harap maklum. Sekali lagi terima kasih. Yang pertama, untuk pemateri langsung saja Bapak Ibu akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Hada Akmajaya selaku calon guru penggerak Lampung Timur untuk SMK Negeri 1 Gunung Lindung, yaitu penerapan budaya positif. Kepada beliau dipersilakan. Dan jika pikiran adalah kekuatan, maka ilmu pengetahuan adalah jawaban. Sesama anak muda harus. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Pun. Iya Pun. Ya, mohon izin Bapak Ibu, di sini kami melakukan diseminasi penerapan budaya positif sebagai salah satu rangkaian tugas dari guru penggerak yang memang harus kami imbaskan di sekolah kami, terutama di SMK Negeri 1 Gunung Lindung. Jadi di sini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu apa yang saya dapatkan di guru penggerak. Langsung aja Pak. Jadi di sini ada budaya positif, nanti ada budaya positif, ada beberapa hal yang akan dijelaskan sebagian oleh rekan kita Pak Heri dan Bu Rohma. Nah, apa itu budaya positif? Sebenarnya budaya positif adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan menjadi kebiasaan, tapi itu berupa hal positif. Seperti itu, itu disebut dengan budaya positif. Ada banyak nanti macam-macamnya. Next aja Pak Heri. Nah, kalau kita lihat dari sininya, dari pengertiannya, budaya positif itu sebenarnya perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini nilai-nilai yang diterima oleh setiap orang tanpa membedakan ras, agama, suku, dan sebagainya. Contoh, kalau misalkan kita ada di Gunung Lindung, mungkin menghormati orang tua adalah nilai kebajikan, benar ya Pak Amri ya? Otomatis ketika misalkan saya di Kalianda, entah itu di Bandar Lampung, menghormati orang tua juga adalah nilai kebajikan. Jadi dimanapun dia berada, nilai itu diterima secara universal. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai universal. Nah, budaya positif itu adalah ejawantah dari nilai-nilai itu. Jadi ini adalah konsep utama budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Terus ada keyakinan kelas, teori motivasi, hukuman, kebutuhan dasar, segitiga restitusi, dan restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi. Next saja Pak, nanti sebagian keyakinan kelas, hukuman, motivasi akan diterangkan oleh Pak Heri dan Bu Rohmatun. Nah, disiplin positif. Kalau kita dengar kata disiplin biasanya identik dengan patuh ya, kan patuh. Nah, patuh terus taat terhadap peraturan, itu disiplin. Nah, tapi di sini disiplin positif yang dimaksud adalah penerapan kita bagaimana anak-anak didik kita bisa melakukan itu tapi tanpa hukuman, tanpa ancaman, tanpa sanksi. Tapi bagaimana caranya kita melakukan pendekatan kekeluargaan, seperti mengobrol, bagaimana nanti misalkan nanti yang dijelaskan oleh Bu Roma itu segitiga restitusi contohnya. Jadi mengobrol pendekatan kekeluargaan,
Jadi anak nanti tahu apa sih konsekuensinya kalau kita tidak melakukan ini, itu seperti itu. Jadi lebih ke bukan hukuman, bukan ancaman, tapi ke konsekuensi, seperti itu. Jadi dari sini harapannya nanti anak itu sadar dengan sendirinya dari dalam hati bahwa oh iya ya, saya itu harus melakukan ini gitu. Karena kalau saya tidak melakukan ini, konsekuensinya ini. Bukan lagi melaksanakan itu karena takut akan dihukum, seperti itu. Itu salah satu dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tadi sudah dijelaskan nilai-nilai yang memang diterima secara umum dimanapun ia berada tanpa membedakan ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Nah, kalau di kita misalkan salah satu hal yang memang harus di SMK, apalagi kita kurikulum merdeka dan nanti masuk ke P5, ada yang namanya P3, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang ada lagunya sebenarnya. Ada lagunya yang kalau dilakukan itu, nah nilai-nilai ini dari profil pelajar Pancasila harus kita usahakan untuk ditanamkan kepada siswa-siswa kita. Jadi keluar dari kelas kita, siswa kita sudah coba untuk menanamkan dalam diri bahwa nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini penting untuk dimiliki oleh setiap siswa. Karena tujuan utama nanti dari pendidikan karakternya adalah ke profil pelajar Pancasila. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi lagunya itu kayak naik becak, Bang Amri. Jadi pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah kira-kira lagunya. Jadi itu nanti, dan ini harapan dari kementerian sebenarnya diterapkan, diingat oleh peserta didik kita agar bisa benar-benar masuk ke dalam hati dari peserta didik kita. Jadi itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti prakteknya seperti apa akan dijelaskan oleh Pak Heri dan Bu Romatun. Demikian dari saya sedikit, silakan kepada Pak Heri untuk melanjutkan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hada mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu tujuannya menanamkan kepada anak agar anak itu berkebiasaan baik itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak ada tekanan. Yang sekarang ini, yang sekarang kita hadapi sekarang ini, yang kita lakukan, yang namanya anak itu bersikap disiplin pasti ada tujuannya, karena takut hukuman. Satu. Yang kedua, ingin mendapat penghargaan. Yang kedua, jadi mereka takut pada hukuman. Yang kedua, ingin dapat pujian atau penghargaan. Nah, disiplin positif tujuannya sebenarnya bukan itu, tapi supaya agar anak itu memang tumbuh dari dalam dirinya, saya itu harus begini. Jangka panjangnya nanti baik untuk saya, bukan karena saya nanti dihukum, bukan saya nanti dikasih penghargaan, tidak. Jadi orientasinya bukan karena hukuman dan bukan karena penghargaan. Jadi anak sudah tidak menghiraukan lagi apa nanti saya dikasih penghargaan, itu udah nggak butuh lagi mereka. Jadi intinya dari dalam diri. Lanjut Pak Hada. Nah, hukuman, apa sih hukuman? Jadi nanti ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang pertama hukuman dulu. Hukuman itu sebenarnya nggak baik kalau kita lakukan sebenarnya. Tapi kan di posisi lingkungan kita wis diomongi bolak-balik puanggah wae percaya kan gitu. Jadi hukuman itu terakhir. Jadi namanya apa, kesimpulan terakhir atau tindakan terakhir kalau anak itu tetap ngeyel, tetap bertindak tidak berubah. Hukuman itu arahnya dua, dari siswa untuk siswa, dari guru. Hukuman itu tidak ada apa namanya asal mula, artinya apa? Tidak ada kesepakatan. Besok kalau kamu melanggar, kamu akan begini. Besok kalau kamu ini, kamu akan begini. Tidak. Hukuman itu tiba-tiba. Misalkan anak datang terlambat, tiba-tiba disuruh nyanyi atau disuruh apa? Itu namanya hukuman. Tetapi anak tidak tahu kalau nanti saya terlambat itu akan diapakan. Itu namanya hukuman.
tiba-tiba gitu. Dan hukuman itu kalau tidak ada konsekuensi dampaknya sangat buruk untuk kita. Ingatan anak itu lama lupanya. Jadi banyak anak, saya tidak tahu Pak, kalau misalkan kalau nanti melanggar ini dapatnya seperti ini, itu akan terbawa sampai mereka dewasa. Itu makanya hukuman itu sifatnya nggak baik. Tuh. Yang kedua, itu ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini lebih ringan dan lebih bagus daripada hukuman. Konsekuensi ini dibuat bentuk dari hukuman yang lebih ringan. Artinya anak-anak itu sudah tahu nanti kalau melanggar itu kamu akan begini, kalau terlambat kamu akan begini. Itu namanya konsekuensi, dan itu harus disepakati oleh seluruh siswa dan guru. Itu namanya konsekuensi. Yang selanjutnya itu adalah restitusi. Jadi menghukum anak itu tidak harus dengan fisik dan dengan mentalnya, tapi ada konsekuensinya, ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu yang digaungkan sekarang ini, kita harus bertindak sesuai dengan apa yang kita lakukan ke anak. Contohnya begini, ada anak terlambat, jadi nggak langsung dihukum, ditanya dulu, kenapa kamu terlambat? Tuh. Jadi keyakinan dulu, menstabilkan emosinya dulu. Kenapa kamu terlambat? Pasti dia punya alasan. Kemarin kan sudah disepakati kalau terlambat ini, udah tahu kan? Udah. Jadi anak itu digali supaya mereka itu sadar sendiri kalau mereka itu salah. Jadi jangan kita yang menghukum, tapi anak itulah yang menghukum dirinya sendiri, menyadari dirinya sendiri kalau mereka itu salah. Oh iya, saya salah. Nah, setelah mereka mengakui, sampaikan ke anak. Gimana caranya biar besok nggak terlambat lagi? Gimana caranya biar besok rambutmu nggak gondrong lagi? Gimana caranya biar besok bajumu masuk atau gimana dan lain sebagainya? Itu. Jadi restitusi itu menggali anak supaya mereka menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya sendiri. Tuh. Untuk selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini perlu kita sampaikan ke anak-anak, khususnya selama ini kita mungkin belum, karena mungkin ketidaktahuan atau tidak sempat atau memang rasanya kita sudah melakukan atau bahkan ada yang sudah, khususnya wali kelas. Di dalam suatu kelas itu kita sebelum belajar, sebenarnya di awal pelajaran kemarin ini belum terlambat, mungkin nanti di semester 2 mulai dimunculkan lagi untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan. Ayo kita buat satu kelas ini punya kesepakatan apa? Kalau terlambat denda 1.000, kalau enggak tiket bersihin satu sekolah. Itu disepakati oleh semua satu kelas. Dari keyakinan satu kelas itulah nanti akan tumbuh bibit-bibit yang bagus, motivasi bagus mulai dari kelas. Kalau kelas-kelasnya sudah bagus, nanti di kumpulan satu sekolah, komunitas sekolah itu juga bagus. Tuh. Pertama dibentuk dulu kesepakatan kelas. Mungkin kita belum, tapi mudah-mudahan untuk semester 2 kita mulai bentuk wali kelasnya. Tuh, minta tolong. Terus kebutuhan dasar manusia. Kalau kita kan kebutuhan dasar sandang, pangan, papan. Kalau anak itu ada 5. Ada 5. Kebutuhan bertahan hidup jelas, kebutuhan kasih sayang dan bisa diterima. Jadi anak itu berbeda-beda karakternya. Ada yang kayak Pak Agus tadi baru ketemu langsung, woi pak. Kalau kita kan seperti itu di sini. Terus ada yang salim, ada yang cium tangan. Mereka itu berbeda-beda karakternya. Ya harus kita terima. Itulah anak kita. Jadi tetap harus dengan lembut. Kalau Bu Ulis ngadepin anak, ya lembut. Contohnya yang cowok-cowok TKR, lembut, tuh ya. Bu Neneng juga sama, Bu Fitrah juga sama. Jadi harus dengan lemah lembut, dan mereka itu pengen diterima. Pak, saya ini begini loh. Jadi kayak seolah-olah melakukan kesalahan itu sudah biasa. Suruh masukkan baju malah nantang. Yang lain loh Pak sama aja. Nah itu. Jadi mereka itu ya pengen diterima seperti itu gitu loh. Tapi kita harus perlahan-lahan untuk mengasih tahu mereka kalau itu nggak benar. Penguasaan. Jadi mereka itu pengen diakui kalau dia itu ada dengan karakternya yang seperti itu. Selanjutnya kebebasan.
Pak saya itu sekolah cuma pengen main bola aja loh Pak, nggak pengen belajar, males. Ya silakan, kasih aja bola, nggak usah masuk kelas. Ya kalau pengen bodoh selamanya. Itu ya. Tapi tidak. Jadi ada waktu-waktunya, ada waktu-waktunya. Mereka punya kebebasan, tapi kita tetap menuntun, ya, tetap menuntun, tetap mengarahkan. Kesenangan, ya kita harus memberi kebebasan kepada anak. Kita nggak harus belajar di dalam kelas. Kalau anaknya Pak bosan Pak di kelas, kita senangnya sambil jalan yuk ke pasar. Yaudah lihat dagangan-dagangan di pasar. Kalau di matematika saya itu udah menerapkan dulu kayak di program linier, mereka tak suruh ngitung jumlah pakaian, jumlah pedagang, jumlah penghasilan, jumlah motor yang ada di parkiran pasar. Itu bisa dijadikan grafik dan tabel. Itu kesenangan. Jadi kita ikuti kesenangan mereka. Pak sambil di sawah, ya udah, ayo gitu. Kayak Pak Hada bikin konten, ya udah silahkan bikin konten. Jadi HP itu nggak selamanya buruk dampaknya. Kalau Pak Amri, Pak ngaji aja Pak, tuh udah bagus Pak Amri sudah melaksanakan ngaji setiap hari gitu. Ya Pak Amri, siap. Lanjut. Restitusi 5 posisi kontrol. Ya, jadi nanti untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Rohmatun mengenai restitusi. Jadi restitusi tadi hukuman yang lebih ringan, itu intinya. Menggali anak, mengakui sendiri bahwa dia salah dan suruh mencari sendiri bagaimana cara mengatasi kesalahannya agar tidak terulang. Itu namanya restitusi, bukan menghukum, biar anak yang memahaminya sendiri. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Rohmatun. Saya akhiri ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai 5 posisi kontrol bagi seorang guru ketika menghadapi muridnya mendapati masalah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu posisi penghukum Bapak Ibu. Nah, di posisi ini ketika anak kita bermasalah, cenderung kita memberikan hukuman seperti yang dijabarkan oleh Pak Heri tadi. Yang kedua yaitu dalam posisi membuat merasa bersalah. Nah, ketika anak kita membuat kesalahan, cenderung kita sebagai guru itu membuat siswa itu merasa bersalah, sehingga siswa itu merasa menjadi anak yang gagal seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Nah, di posisi ini Bapak Ibu ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya yaitu kita bisa merangkul anak-anak kita supaya anak-anak kita itu menjadi lebih nyaman. Namun di sisi negatifnya, siswa itu akan nyaman hanya dengan kita, tapi tidak nyaman dengan guru yang lain. Itu posisi kita sebagai teman, ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu posisi pemantau. Nah, di posisi ini kita hanya sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, di posisi inilah yang paling baik ya Bapak Ibu. Karena di posisi ini guru bisa menyadarkan siswa bahwa siswa itu tumbuh motivasinya itu dari dalam dirinya, bukan dari guru lain, bukan dari temannya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu supaya tidak bosan, kita lihat video berikut ini. Terus menganalisa, jangan sampai kita terbawa arus berita, apalagi kita sampai terpecah belah. Stop, jaga Indonesia, bergerak dengan lincah, tak perlu lama-lama, tetap membuka mata, jangan lupa membaca untuk nusa dan bangsa. Dengan bersama-sama keluarkan suara, kita pasti bisa. Bangun negeri, berkompetisi, generasi yang telah teruji, hadirkan inovasi tanpa basa-basi ataupun janji-janji, semua akan terjadi. Kita ada di sini kan memberi arti, melewati era globalisasi, mengejar prestasi untuk berkontribusi, tingkatkan kompetensi dan imajinasi, bukan hanya mimpi. Merdeka, merdeka, merdeka belajar.
ini Bapak Ibu untuk posisi penghukum lebih cenderung ke menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan membentak-bentak seperti itu ya Bu ya. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Nah itu kata-katanya ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Jadi anak itu merasa dia bersalah seperti itu. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Nah untuk membuat merasa bersalah ini suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid begitu Bapak Ibu. Bahasa lainnya nyelekit lah ya. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahannya pada murid dengan membuat guru menderita. Nah, dampaknya yaitu membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari Oke, kita lanjutkan di posisi yang ketiga Bapak Ibu, yaitu di posisi teman. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Nah ini dalam posisi guru memposisikan sebagai teman, anak jadi bisa terbuka begitu Bapak Ibu. Mereka menyatakan kenapa dia itu terlambat, jadi kita tahu alasannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Merdeka belajar. Ini posisi yang keempat Bapak Ibu, yaitu posisi pemantau. Untuk posisi pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, dan tidak bersenda gurau dengan muridnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Dampaknya adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami peraturan yang tadi itu. Untuk yang terakhir posisi manajer. Nah, posisi ini posisi yang paling baik yang seharusnya kita terapkan untuk menangani anak-anak kita yang sedang bermasalah, seperti itu Bapak Ibu. Mari kita simak sama-sama. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. 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 Nah, di posisi manajer ini Bapak Ibu, guru tadi kan terlihat menanyakan kesalahannya apa, dan siswa itu sendiri yang mencari solusinya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi guru itu hanya mengarahkan saja, bukan guru yang mencari solusi, tapi anak itu sendiri yang menemukan solusinya, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu masalah
segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk menangani ketika anak itu mendapatkan masalah. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu di halaman 3 pada. Yang pertama yaitu langkahnya menstabilkan identitas. Terus ke bawah. Nah, ada beberapa kalimat yang bisa kita ucapkan untuk anak-anak itu dalam langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu kita bisa mengucapkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan hal ini. Selanjutnya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, Bapak Ibu, kata-kata itu bisa kita pilih disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang kita hadapi. Lanjut ke 2, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada beberapa kata yang bisa kita pilih. Di antaranya yaitu padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, inilah yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir, kamu telah mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kita lanjut yang tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tadi yang sudah kita bahas bersama dengan Pak Heri. Sebelum kita belajar seharusnya kita sudah mempunyai keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi ketika siswa itu melanggar, maka kita bisa mengembalikan pertanyaannya kepada anak tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke moderator.